Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ida Malinda. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu profiling dari peserta didik. Nah, kebetulan karena saya mendapatkan tempat PPL di SMP Negeri 6 Singaraja, jadi saya mengambil salah satu sampel seorang siswi yang ada di kelas 72. Jadi siswanya masih kelas 72 ya. Oke. Adapun perkembangan yang diamati meliputi aspek perkembangan fisiologis. Di sini ada 7. Perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan sosioemosional, perkembangan psikologis, perkembangan moral, motivasi belajar, serta perkembangan bahasa. Nah, berikut adalah identitas dari siswi tersebut. Jadi bernama Kadek Kaima Sindiva, jadi panggilannya adalah Kaima. Dia seorang perempuan berusia 12 tahun dengan tinggi badan 161 cm, berat badan 61 kg, agama atau suku yaitu agama Hindu dan suku Bali. Nah, terkait dengan perkembangan fisiologis, Kaima memiliki perkembangan fisiologis yang baik sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Dia memiliki tinggi badan 161 cm dan berat badan 61 kg. Memiliki kemampuan pendengaran dan penglihatan yang baik. Dia mampu menggunakan alat tulis berupa pensil dan pulpen dengan baik, serta dapat diamati bahwa dia sudah mengalami perkembangan seksual ditandai dengan ukuran payudara dan pinggul yang membesar, serta terdapatnya jerawat pada wajah. Nah, selanjutnya ada perkembangan kognitif. Nah, di perkembangan kognitif, Kaima memasuki tahap perkembangan operasional formal dalam kognitifnya. Dia bisa membaca dan berhitung dengan baik, serta memahami penjelasan materi. Bahkan menjadi salah satu murid yang paling aktif dalam bertanya, menjawab, dan berpendapat di kelas. Dia mengerjakan tugas dialog bahasa Inggris dengan baik dan tepat waktu, serta berani tampil di depan kelas untuk mendemonstrasikan dialog yang dibuat. Berikutnya ada perkembangan sosioemosional. Nah, di perkembangan sosioemosional ini, Kaima memiliki perkembangan sosioemosional yang sesuai dengan tahap perkembangan remaja, di mana dia bisa mengikuti pembelajaran dengan kondusif, mampu mengekspresikan wajah sesuai kondisi yang ia rasakan, menjawab dan memperoleh nilai dari guru. Namun di sini saya lihat dia belum mampu mengendalikan emosi. Terbukti ketika dia diejek oleh temannya atau dibercandai oleh temannya, dia mulai marah. Jadi di sini dia belum cukup bisa untuk mengontrol emosi. Namun dalam fase ini emosi tersebut merupakan faktor yang normal karena dia sedang berada di tahap remaja seperti itu. Selanjutnya ada perkembangan psikososial. Nah, Kaima merupakan salah satu peserta didik yang mempunyai perilaku baik. Selama proses pembelajaran, ia tidak melakukan aktivitas yang merugikan orang lain. Ia akan meminjamkan pulpen kepada teman sebangkunya yang tidak membawa dan mau bekerja sama dengan teman di kelasnya meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Ia juga rajin menjaga kebersihan kelas dan menjadi teladan bagi temannya yang lain karena Kaima adalah pemimpin atau ketua kelas di kelasnya. Selanjutnya ada perkembangan moral. Jadi di perkembangan moral, Kaima menunjukkan sikap yang patuh dan hormat kepada guru dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Ia dan teman-teman di kelas melakukan doa sebelum dan sesudah mulai pembelajaran, menerapkan kegiatan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dapat dilihat dengan adanya mahasiswa PPL, peserta didik menerapkan kegiatan 5S tanpa diminta dan disuruh. Kaima adalah anak yang termasuk murah tersenyum. Oke, next ada motivasi belajar. Jadi di sini di motivasi belajar, Kaima merupakan anak yang berprestasi. Ia salah satu siswi yang memiliki motivasi belajar yang tinggi.
selalu aktif mendengarkan dan menyimak proses pembelajaran di kelas, berani mengangkat tangan, dan mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan di papan tulis dari guru. Dan juga ia terlihat senang belajar bahasa Inggris, serta bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca buku atau membahas soal yang ingin diketahuinya. Nah, yang terakhir adalah perkembangan bahasa. Kaima bisa menceritakan pengalaman atau kegiatan sehari-harinya dengan menggunakan kalimat yang lebih kompleks tentunya. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulis, mampu menjawab soal ketika memahami suatu bacaan, dan mulai menggunakan bahasa gaul yang tren pada saat ini. Misalnya ia mengucapkan kata kepo, macih, dan cius, dan lain sebagainya ya. Jadi ketika berinteraksi dengan teman sebayanya di kelas, seperti itu. Nah, kenapa nih saya memilih Kaima untuk di-profiling? Alasannya adalah yang membuat saya tertarik untuk melakukan profiling kepada Kaima ialah karena ia murid yang paling menonjol di kelas tentunya. Dari segi keaktifan dan memiliki interaksi yang bagus serta menjadi pemimpin kelas yang bisa memimpin teman-temannya, hal itulah yang membuat saya melakukan profiling kepada dirinya. Adapun strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk Kaima ini adalah dengan pembelajaran yang lebih banyak diskusi kelompok atau collaborative learning. Karena Kaima adalah anak yang suka bekerja sama dan aktif dalam kegiatan diskusi. Dengan gaya belajar yang dimiliki Kaima adalah visual, karena dia mampu dengan cepat memahami materi pembelajaran dengan visual seperti video. Hasilnya, Kaima dalam pembelajaran lebih antusias, serta aktif dan mampu menjadi teladan bagi teman-temannya. Oke, baik. Jadi, seperti itu tadi hasil dari profiling salah satu siswa di SMP Negeri 6 Singaraja yang bernama Kaima. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.